Salam sejahtera semua, bertemu lagi kita di video belajar forex trading. So, video kali ini saya ingin mengupas tentang key level yang tidak direspek, khususnya di QML, Quasimodo level. Maksudnya seperti ini, kita cari di goal. Saya tidak makin awal, cuma saya akan cari saja, cari terus. Biasa kita akan Quasimodo berlaku di end of trend yang tidak direspek, Quasimodo level yang tidak direspek. So, di mana kita entry? Adakah kita, kalau video kali ini saya akan mengupas tentang ataupun berkongsi pelajaran tentang end of trend ataupun perubahan market daripada downtrend kepada uptrend dan daripada uptrend kepada downtrend. So, seperti ini ya. So, ini ada downtrend. Kita akan nampak downtrend ya. Di sini downtrend. Ya, ini downtrend ya. So, kita akan kecilkan lagi. So, downtrend terus menerus sehingga di sini. So, ini adalah downtrend. Dan ciri-ciri ataupun signal perubahan downtrend adalah, kalau downtrend kita kena tengok kita punya QML. So, untuk mencari QML kita kena tahu macam mana kita buat high ataupun low ataupun high-low. So, di sini kita ada satu high, lower high, dan sini kita ada lower low, dan di sini kita ada lower high, dan di sini kita ada lower low. So, apabila lower high kita di break di atas nih, itu menandakan satu perubahan trend ataupun end of trend. Oke. Ya, type sini end of trend. End of trend. So, ya, perubahan trend itu sudah berubah ataupun pengakhiran trend. So, ini sudah satu ciri-ciri yang pertama. Di sini kita kasih warna lain. Ciri-ciri yang pertama perubahan trend adalah lower high kita di break. Lower high sebelumnya di break, ataupun perubahan trend. Untuk perubahan trend, ciri-ciri yang pertama adalah berlakunya high yang baru. Oke, so di sini kita ada high. Oke, so berarti ini sudah signal yang pertama. Oke, signal yang pertama. Selepas itu price akan membuat penurunan. So, kita shortcut daripada sinilah. Buat penurunan. Oke. So, apabila price mantul lagi satu kali, berarti kita punya low. Tidak low di sini ataupun higher low tidak mampu membreak kita punya lower low di area di sini. So, price low yang terbaru tidak mampu membreak kita punya low sebelumnya, previous low. So, ini sudah cukup untuk menunjukkan satu uptrend, perubahan trend, maksudnya begitu. So, macam mana pula cara entry? Yang seperti mana yang first saya bagi tahu, QML adalah di sini, Quasimodo level di area sini. Tidak direspek, memang tidak direspek ya, tengok. Kita tengok betul-betul. Sepatutnya cara entry yang betul adalah yang standard. Bila price sudah naik, price akan turun. Kita akan entry di area kawasan lower low ataupun kawasan ataupun zone shoulder ataupun juga QML. So, price akan turun, mengambil kita punya
buy limit di sini dan price akan terus mencanak naik. Ini adalah satu end of trend ataupun ini adalah satu setup QML. Saya tulis di sini QML, quasi model level. Oke, QML di sini. So, price QML tidak direspect. So, macam mana kita mau entry? Macam mana cara kita mau entry supaya kita boleh entry buy di area sini? So, kita kena kecilkan frame, time frame, besarkan. Ya, di sini ya. Kita kena besarkan. Untuk kita ada QML sini, kita kena cari apa? Swap zone. Jika berlaku di area sini, oke. Sekiranya berlaku, sini kita tulis high. Oke, sini adalah high. Lebih tinggi daripada lower high. Sebab itu dia dinamakan high. Sini adalah LH ataupun lower high. Dan berlaku satu lower low. Lebih rendah daripada low yang sebelumnya. So, selepas itu price akan mantul membreak kita punya lower high. Kita namakan, kita sebut adalah high. Kita bagi nama adalah high. Dan apabila price sudah turun ke bawah, ini adalah higher low. Low yang di bawah ini, di atas ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. So, ini sebab itu kita panggil higher low. Oke, so saya kadang-kadang lari tajuk. So, macam mana cara kita entry? Cara entry senang. Kita kena cari best swap zone. Oke. Ini kita kena cari. Untuk mau settle, sebab price kita tidak direspect ya, tidak direspect. So kita sudah contohnya lah, kita sudah buy limit di area sini ya, sudah buy limit. Contohnya kita sudah key in ataupun pending order PO buy limit di sini, tapi malangnya price tidak sampai kan? Sekiranya sebelum price kita sudah nampak price hanya sampai di sini, kita sudah nampak yang price sudah membreak kita punya low high, kita sudah tahu ini adalah akan berlaku satu perubahan trend, kemungkinan besar. Jadi apa yang patut kita buat? Kita akan cari best swap zone. So macam mana cari best swap zone? Kita tengok area sini. Oke, kita tengok trending structure dia. Di area sini price naik, lepas itu price turun. Oke. So, mana swap zone kita? Area sini yang warna warna dulu, warna lain lah ya. Warna gold. Oke, yang warna gold ini tempat cari swap zone. Bukan di sini ya, tempat di area sini. So, kita mau price itu price apa? Price membuat kenaikan kan, betul kan? Selepas kita punya base di break, so kita cari base dulu, ya. Kita cari base. So ini adalah satu pelajaran yang baru dan mana-mana guru pun belum ada ajar. So ini adalah saya punya practical lah yang saya jumpa selalu bila entry. So kita delete-nya dulu lah. Di mana swap zone kita? Oke, contohnya daripada sini. Ini kita kena cari swap zone. Kita mau entry untuk buy kan? Untuk buy. So, apa yang kita buat? Kita cari base untuk sell. So, apa yang kita perlu cari adalah, saya tulis sini, drop, base drop, dan rally base drop. Oke, ini dua saja. Sorry. Rally base drop, oke. Oke, ini dua saja kita cari. So, simple, sangat simple.
Ini 90% terbukti profit ah. So kita cari. Kita kena cari merah merah, merah merah, biru merah, dan biru biru merah. Oke. So kita tinggalkan yang ini. Kita bermula daripada atas ini. Oke. So kita cari merah merah biru, bukan. So ini pun bukan, biru biru merah. Oke, ini ada satu swap zone, tandakan satu. Oke. So pas itu merah merah biru, biru biru merah. Oke, sini ada yang ini ada satu tapi masih tergolong dalam orange ini. Tidak apa, kita naikkan sedikit sebab dia adalah base. Oke. Pas itu kita tengok lagi di bawah. Oke, di bawah biru biru. Ah, ini tidak, merah. Ini adalah H4. Oke, di sini biru biru merah. Ini pun boleh biru biru merah. Ini biru biru merah pun boleh. Selepas itu kita tengok sini merah merah, biru biru merah. Ini pun boleh, cuma dia sudah yang biru nih ya masuk di sini, tapi kita kena respect base nih dan kita tarik sampai ke bawah. Oke, kena ingat lah. Oke, lepas itu merah biru merah kena tarik lagi area sini. Oke, paling rendah lah maksudnya. So kalau kita mau entry, kita kena ambil kalau untuk buy limit kita kena ambil di bawah. Oke. Ya, kita tukar di warna biru dulu. Oh, biru malar biru hitam lah. Oke. Oke, kita tekan di sini. Pas itu kita sudah sampai di ujung. So sini ada merah merah biru, di sini ada satu lagi, kita tandakan. Kita cari yang betul-betul menarik. Oke, selepas itu tiada sudah. So selepas itu kita cari, kita tarik di area sini 50% daripada kita punya QML dengan base yang pertama. Oke, kita ambil ini, tarik sampai sini. So kita cari 50% di area sini. Oke, kita garis 50%. Oke, lepas itu kita akan cek masuk atau tidak. Yes, masuk Ini saya tidak belajar ataupun saya tidak record ataupun saya buat awal. Ini adalah siapa yang saya nampak, saya akan terus buat. So ini ya. Ini adalah teknik terbaru untuk kalau sekiranya QML ataupun kita punya QML ataupun Quasimodo level tidak direspect oleh price. So cara kita mencari adalah yang ini. So kalau kita jumpa yang first nih, kita boleh entry di sini. Ya, kita boleh tengok di area sini. Oke. Kalau kita ambil di area sini, oke, drop base drop Oke, di sini ada. Kita akan naikkan sedikit. Oke, di sini ada. So kalau kita buat Quasimodo apa itu? Fibonacci di sini. So 50% kita ada di area sini dan kita akan tengok swap zone kita masih di area sana. Yes. Oke, so kita sudah entry. Tapi macam mana cara entry? Selepas kita punya base, bukan sini bawah. Selepas base kita ini di break, ya, oke, nampak di break sini. Kalau kamu bila nampak di sini di break, oke, kita punya base sudah di break, nampak kena break kan di sini. Ini base kita sudah di break, baru kita tarik. Oke, so kita ada dua entry di sini ya. First, kita entry di area sini di 50%, 50%, dan kedua kita tunggu price di area sini. Kadang-kadang price tidak sampai pun 100 pips perbezaannya. Sini ada
86 pips. Oke, 86 pips. Hanya 86 pips saja. So, sekiranya price mencanak turun, so kita akan dapat profit. Apa yang pasti, biarkan kita punya entry di 50%, sekiranya price turun, so kita ada dua entry. Biarkan saja, kita tunggu price akan masuk di QML dan price akan membuat satu kenaikan. Pasti akan membuat satu kenaikan sebab resisten kita sudah di break. Oke, so kita akan tengok. Jauh. Jauh. So ini adalah teknik entry sekiranya QML kita tidak direspek oleh price. Sebab biasanya untuk buy selalunya seperti itu, tidak direspek, price tidak akan merespek kita punya QML ataupun shoulder kita, jadi kita tertinggal entry. Tapi kalau macam mana pula dengan setup sell? Setup sell kebanyakannya menjadi, oke, kita cari setup sell lah. Setup sell, sini ada setup sell kah? Seterusnya, ya sini ada satu setup sell. Oke, di sini ada satu, tapi tidak cantik, tidak nampak, bikin keliru kita. Oke, kita cari ya. Untuk, oke, macam ini, ketara kan, yang macam ini. So kita, yang ini dia daripada uptrend, oke, terus menuju ke downtrend, daripada sini ke sini dia downtrend. Oke, so macam mana cara kita mau entry? So, first kali kita kena tengok apa? Kita kasih besar sedikit lah kan. Oke, kita delete nih, kita besarkan sedikit dan besarkan sedikit lagi. Oke. Kita first kali kita kena tengok kita punya high low. High low kita di mana? So kita tengok dulu structure market kita lah. Oke. Dia ada sini satu, kita ada sini. Nanti kita buat correction kalau silap. Oke, sini ada. Kita ada di sini. Ada high. Dan yellow. Dia pergi sini. Mungkin boleh. Dan di sini. Oke. So kita respect lah sebab ini time frame H4. So kita respect inilah kan. Oke. Tapi kalau kamu buat macam ini pun boleh juga, contohnya terus begini, tapi kita tertinggal sudah lang inilah, so macam tidak shock kan. So kita respect lah ya, kita respect. Oke. So kita ada satu high low di sini. Sekiranya low high kita di break, jadi makanya di situ berlaku perubahan trend. Ini adalah high low yang terakhir. So price sudah membuat sini satu penurunan. So sampai di sini. Oke. Kita nampak kah? Dia berapa kali retest? Satu. Kita tengok lagi. 2 dan 3. 3 kali retest. Baru price membuat satu kenaikan di sini. Baru price membuat penurunan, baru kita punya high low di break. Lepas itu price hanya membuat kenaikan sedikit saja sampai di sini. Sedangkan QML kita ada di area sini. QML kita ada di area sini. Sangat jauh untuk kita dapat entry. So kita cari base yang sesuai untuk drop. Oke, ini bagus. Ini ada satu drop. Oke, sini. Oke, kita tarik. Sorry. So, sangat jauh untuk price mengambil kita punya sell limit di area sini. So, sangat jauh. Tidak juga sangat jauh lah, lebih kurang dalam berapa pips lagi. Kita tengok dalam 30 pips.
baru sampai. So, apa yang patut kita buat? Kita kena cari swap zone. Oke, so ini sudah ada satu. First kali kita sudah ada satu decision untuk entry di area sini. Oke. Kedua, kita kena cari swap zone. Untuk entry sini kita kena cari swap zone, turun. Apa yang kita mau adalah swap zone rally base, drop base rally. So kita ada base area sini untuk swap zone. Nah, ini ada satu base. Ya, kita tengok sini ada satu base. Sini kita tengok dulu kalau ngam. Ini dan ini. Oke. So ini kita delete dulu kita punya higher low. Oke, so kita ada base di sini. Kita kena ikut urutan lah. QML kena turun begini, cari pas itu baru cari begini. Jangan cari di sini pula. Oke, so di sini berlaku swap zone. Apabila apabila price sudah membreak kita punya QML di area sini. Price sudah membreak kita punya QML, baru kita boleh entry untuk apa? Sell limit. So, kita kasih besarkan sedikit. Price sudah, ini kita delete. Price sudah membreak kita punya high low di area sini ataupun demand zone yang terakhir sebelum menjadi high. So, di sini sudah break, kita boleh entry. So, apabila kita entry di sini, kita expect yang price akan turun. Macam inilah, price akan turun sampai di sini, dan kita mengharapkan price akan naik. Tapi sekiranya kita entry di sini, entry di area QML di sini, sangat-sangat tidaklah dapat, kita tidak trigger. Maksudnya kita punya sell limit tuh tinggal kenangan lah orang bilang. Jadi tidak boleh. Apa yang pasti kita kena cari swap zone seterusnya. Swap zone di berdekatan dengan QML. So, swap zone kita adalah yang ini. Swap zone maksudnya kalau ini kita price kita expect akan turun, kita kena cari base yang base yang apa? Rally. Maksudnya rally base rally ataupun drop base rally. So kita ada di sini rally base drop base rally. So ini adalah drop base rally. Sini kita. Oke, ini sorry. Drop base rally. So di sini kita punya base. So price sudah so far sudah naik. Oke. Di area sini. Speklan. Kalau swap zone kita boleh entry 2 lah. Kita entry di sini ataupun entry di body. Tapi kebanyakan yang saya coba kebanyakan di body yang menjadi. So kita ya kebanyakan di body. So kita sudah expect price, kita sudah trigger dan kita sudah trigger di area sini, kecil-kecil cili padi kita punya ini, dan kita punya apa itu? Kita punya stop loss di atas, kita punya sini aja. So di area sini stop loss sangat kecil. Oke. Dan price sudah so far price sudah mencanak turun sebanyak berapa pips daripada entry ke sini. Entry kita banyak berapa pips? 540 pips. So ini adalah teknik macam mana kita mau entry sekiranya QML kita tidak. Saya harap video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya harap kamu kongsikan teknik ini kepada semua trader-trader supaya mereka tidak macam dimanipulasi oleh big trader lah maksudnya yang menggerakkan market forex ini. So salam sejahtera dari saya, Bob Robovan Video. Bye bye.